Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, dipencet jempolnya, komen. Selamat menonton. Padat, pendek tapi mendalam dan penting dalam kehidupan beragama. Orang muslim sejati itu kata Nabi kita yang seharusnya menjadi teladan hidup kita. Orang muslim itu adalah orang yang orang muslim lain merasa aman. Bapak, merasa aman dari lisan dan tangannya. Sudah berapa muslim yang kita nodai dengan jemari kita? Komentar di medsos asbun, asal main tuduh, asal menghakimi, asal memvonis, yang ini sesat, yang ini kafir, yang ini menyimpang, yang ini tidak peduli kaum muslim, yang ini begini. Berapa orang muslim yang sudah kita nodai dengan tangan kita? Sholat, tiap hari sholat. Apa hasil dari sholat tiap hari? Tidak bisakah kita menjaga lisan sejenak, apalagi bulan puasa, Bapak? Bulan puasa yang seharusnya orang belajar menahan, ternyata tidak dipedulikan. Kita hanya menahan lapar, menahan haus, tapi nggak bisa menahan lisan dan jari jemari. Nabi bilang muslim sejati, kalau mau tahu muslim sejati, lihat apakah orang lain merasa aman dari lisannya atau enggak. Apakah orang lain merasa nyaman dari tangannya atau enggak? Muslim tapi mencuri, ya hilang, redup, kusam sudah identitas keislamannya. Muslim suka mencaci. Bapak, Ibu, saya mau bilang, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun. Saking besarnya ampunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai disebutkan dalam hadis, Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosa kamu menjulang tinggi ke langit. Dosa macam apa itu, Pak? Menjulang tinggi ke langit dosanya. Sumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Jawaban Allah, apakah ditolak kalau dosa kita banyak segede menjulang ke atas langit? Apakah ditolak? Tidak. Sumastaghfartani, kalau engkau minta ampun kepadaku, ghafartulaka ala makana minka wala ubali. Kata Tuhan, kalau dosa kamu menjulang tinggi ke langit, kamu datang minta ampun tulus, jujur, aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Itu Tuhan kita, Rahman, Rahim. Nabi kita, Nabi pengasih, Nabi rahmat. Dibaca tuh di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak pernah nggak Pak dengar hadis suatu ketika Rasulullah itu di pelataran Ka'bah, kemudian mengelilingi Ka'bah sambil bilang begini, ma'a'dhamak wa ma'a'dhama hurmatak. Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau, betapa agungnya kemuliaanmu. Ma'atyabak wa ma'atyabarihak, betapa semerbaknya harummu. Beliau memuji Ka'bah. Kemudian setelah memuji Ka'bah, engkau wangi, engkau terhormat, engkau agung. Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad, demi sosok yang jiwa Muhammad berada di tangannya, berada dalam kuasanya. Nabi bersumpah, la hurmatul mu'min. Pak, ini hilang dari tengah-tengah persaudaraan kita. Hadis ini hilang. Nabi bilang, la hurmatul mu'min a'zam hurmatan indallahi minki.
kehormatan seorang mukmin. Bapak, saya ulangi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan kepada muslim-muslim yang masih suka menggibahi orang, suka mencaci maki saudaranya karena beda pendapat, beda sudut pandang, beda mazhab, beda pilihan politik, beda urusan bisnis, kadang-kadang rembet-rembet tuh, macam-macam. Nabi bilang, la hurmatul mu'min, kehormatan seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Bapak terima kalau saya meludahi Ka'bah sekarang pergi ke Mekah, Pak? Kalau saya atau Bapak atau muslim mana saja dari belahan dunia datang ke Ka'bah, meludahi Ka'bah aja, jangan kita merobek, meludahi aja, cukup begini. Ada orang terima dengan itu? Gak ada, gak ada. Kalau kita normal, iman kita normal, gak akan ada. Jangankan meludahi, mencoret-coret doang, menodai sebatas mencoret-coret doang, gak akan ada orang terima. Ini tempat suci. Nabi bilang apa? Mukmin itu lebih suci, lebih terhormat, lebih mahal, lebih agung di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Kenapa selama ini kita nggak merasa malu kalau lisan tangan kita meledek, mencaci, menghakimi berdasarkan sangkaan lagi, bukan bukti nyata. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang, zaman digital seperti sekarang, lautan informasi datang menghampiri kita setiap saat. Bapak bangun dari tidur buka handphone, itu gosip udah berderet. Seliweran berita, broadcast ini, akun itu udah banyak. Mana yang benar? Gak tahu. Susah Bapak Ibu. Zaman sekarang ini susah kita ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang orang dijatuhkan hukuman korupsi pun masih ada orang ragu, itu benar korupsi apa kagak. Saking rusaknya zaman sekarang, orang sampai gak percaya lagi. Rusak banget. Dan betapa banyaknya orang-orang yang terhanyut oleh opini publik. Kalau orang banyak bilang begini, wah langsung dia ikut-ikutan sebar. Ini bagian dari menyebarkan kebaikan, padahal yang dia sebarkan adalah dosa turunan. Dia menodai kehormatan makhluk yang menurut hadis Nabi lebih agung ketimbang Ka'bah. Ibadah kita jalankan, tapi semangat persaudaraan hilang. Gak ngerasa kalau muslim yang ada di hadapan kita itu, yang alirannya Syafi'i, Hambali, Salafi, Syiah, Sunni, itu muslim dalam hatinya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mahal. Di mata Tuhan itu mahal. Jangan karena perbedaan pendapat, sudut pandang, aliran, terus kemudian kita gampang melayangkan kata-kata yang membuat sakit hati saudara kita sendiri. Kasihan. Itu bukan ajaran Islam. Makanya Pak, ada hadis Nabi bilang, idza tasafahal musliman. Kalau dua muslim itu bersalaman, Bapak, bersalaman doang. Bapak sama saya salaman. Idza tasafahal musliman tasaqatat dunubuhuma. Dosanya berguguran. Kok bisa Pak Ustadz? Orang salaman doang dosanya berguguran. Itu tanda Anda terhormat di mata Tuhan. Yang menyentuh tangan Anda dosanya sampai berguguran, itu berarti Anda mahal di hadapan kita. Selama ini melupakan nilai-nilai semacam ini. Seremoni agama di mana-mana. Isra Mi'raj bulan Rajab gak pernah sepi. Maulid Nabi tiap tahun kita rayakan, tapi yang beginian hilang dalam dunia kita. Merasa mengejek, mencaci, memprovokasi, menggibah biasa. Merasa itu biasa. Tidak, itu dosa luar biasa. Itu dosa besar. Tidak akan terhapus dosa itu sampai orangnya memaafkan.
sampai orangnya merelakan. Dosa kepada Allah, Bapak, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa menyangkut hak manusia, jangan harap selesai. Kecuali di pengadilan nanti. Hati-hati, saya mengajak diri saya, mengajak Bapak semuanya, ayo kita beragama ini buat apa sebetulnya? Ngapain kita sholat tiap hari kalau sebatas menghormati orang aja nggak bisa? Sebatas baik sangka kepada muslim aja susah. Ulama dekat sama pemerintah dibilangnya apa, Pak? Menjilat, bener gak? Lah terus pemerintah kalau nggak dideketin ulama, gimana cara nasehatinnya? Kenapa nggak baik sangka aja? Oh, itu ulama dekat sama pemerintah mungkin punya niatan baik, ingin ngasih kemaslahatan buat negaranya, ingin berbakti sama negaranya, selesai. Gak usah berprasangka macam-macam. No, ulama no, dipanggil ke istana presiden no. Tadinya gak setuju sama ini. Setelah dipanggil sama presiden jadi setuju. No, dikasih duit no. Berapa tuh amplopnya? Astagfirullahaladzim. Muslim, akhlak kayak begitu muslim. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslim, tidak malu Anda mengaku sebagai muslim. Tapi ada contoh. Punya guru, semuanya gratis, free, gak bayar. Apa bisa, dan mobilnya mewah. Mau bilang apa? Mobilnya mewah. Yang orang yang suka buruk sangka itu, no, kiai no. Pantesan dia mobilnya mewah, hidupnya glamor. No, santrinya juga sabrak-abrak. Memperkaya diri tuh, jualan agama. Orang ngajar agama disangkanya jualan agama. Ustadz dikasih amplop, no. Ustadz bertarif, no. Jualan agama, no. Padahal Bapak, dalam kehidupan sehari-hari, diakui atau enggak, emang itu jadi hal yang biasa. Bapak pergi ke toko buku dah. Buku itu isinya apa? Agama kan? Ada ilmu agama kan buku itu kan? Ditarif nggak Pak itu Pak? Buku ini harganya 100.000 ya, yang ini 150 ya. Emang dikira kalau orang ngasih duit otomatis jual beli agama? Namanya orang jualan buku, ada biaya produksi, ada buat beli kertas, ada biaya editor, ada ini, ada itu. Kenapa buru-buru bilang ini jualan agama? Gitu. Jelek. Mental rusak yang sekarang hidup di medsos itu yang merusak kita itu. Karena jauh dari agamanya. Kenapa nggak langsung berbaik sangka? Oh, mungkin si Ustadz meskipun nerima amplop nanti juga disedekahin sama orang. Sesederhana itu Pak, kita bisa. Ayo kita belajar sesama muslim, belajar baik sangka, dan itu lebih membuat kita tenang, gak punya musuh jadinya. Coba kalau tiap hari lihat berita yang dikedepankan buruk sangka terus menerus, musuh Anda setiap hari akan bertambah. Betul nggak Pak omongan saya? Iya. Mau nyari musuh apa nyari teman sebenarnya sih lu beragama? Nyari teman dong. Nabi itu pengen kita masuk surga semuanya. Lihat Pak, bagaimana Nabi melukiskan kasih sayangnya buat kita. Saya heran kadang-kadang. Tuhan yang orang Islam itu maha penyayang. Tiap Fatihah dibaca Rahman Ar-Rahim. Bukan Al-Aziz, bukan Al-Jabbar yang maha perkasa, yang maha membalas. Bukan, yang dibaca Rahman Rahim. Tuhannya maha Rahman, maha Rahim. Nabinya Nabi Rahmat. Umatnya suka mencaci, umatnya suka suuzon dengan sesama, bermusuhan, bertikai, bersengketa. Yang orang luar enak ngelihat kita bersengketa, kita yang rugi. Dosa iya, mengakibatkan umat terbelakang juga iya. Jangan suka nyalahin orang luar mulu Pak. Kita selama ini sering kali bilang no, gara-gara ono, gara-gara kita. Kita beragama gak kunjung dewasa, gak bisa nerima perbedaan orang. Maunya begini, udah selesai, yang ini sesat. Apa itu? Beragama kayak begitu. Lihat Pak, Nabi ngasih nasihat. Mathali, inna mathali. Hadisnya sahih. Nabi ngasih perumpamaan, subhanallah, ini perumpamaan indah sekali. Inna mathali wa mathalu ummati, perumpamaanku dan perumpamaan umatku. Beliau melukiskan
kamathali rajulin istayqada naran. Seperti seorang laki-laki menghidupkan api. Api unggun, Pak. Lagi gelap, kita nyalain api unggun. Terang. Faja'alatid dawab wal farash yaqa'na fi. Ketika api itu sudah dinyalakan, tiba-tiba serangga-serangga, kupu-kupu berjatuhan tuh satu-satu. Fa'ana akhidun bihujazikum. Aku, kata Nabi, aku ini terus-menerus mengambil tali pinggang kalian. Kalian ini mau masuk neraka tiap hari. Kita ini digambarkan oleh Nabi seperti serangga-serangga yang tiap hari mau nyebur ke dalam api dengan dosa-dosa kita itu. Maksiat ini, maksiat itu, pergi ke sana, pergi ke sini, isinya kelalaian, hidup kita kayak begitu. Cuma Nabi bilang apa? Ana akhidun bihujazikum. Aku ambil tali pinggang kalian, satu persatu diselamatin sama Nabi itu, Pak. Nabi itu sampai sekarang masih istighfar buat umatnya. Istighfar buat umatnya, siapapun itu mazhabnya. Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kalian, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku. Tahu, Nabi tahu kita lagi beginian itu tahu, dengan rohnya tahu. Diperlihatkan kita lagi puasain, Nabi tahu. Kalau Nabi melihat amalan yang bagus dari umatnya, hamidullah. Aku berucap alhamdulillah, umatku masih ada yang sholat. Alhamdulillah umatku masih bersilaturahim. Alhamdulillah umatku masih saling berbagi. Tapi kalau jelek nyumpahin, sumpah serapah, melaknat, begitu Nabi begitu, Pak? Tidak. Kalau ngelihat amalan jelek dari umatnya, fama ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Aku istighfar buat kalian. Jadi coba ini orang Islam, Pak, sadar. Itu Nabi yang udah dijamin masuk sorga itu berharap umatnya bisa masuk sorga. Yang mau masuk neraka satu-satu itu diambil lagi, diselamatin lagi, dibacain istighfar terus menerus. Kok kita enak banget bermusuhan sesama muslim itu? Kok gampang banget mencaci maki si fulan? Karena kebijakan, karena pendapat yang beda dengan pendapat kita. Boleh, Pak, mengkritik mah boleh. Gak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang orang mengkritik, meluruskan yang salah. Gak ada yang melarang. Tapi pakai akhlak. Gundul, pakai akhlak. Karena Anda muslim, bukan hanya manusia. Saya akan bacakan ayat-ayat Quran. Kalau diamalkan, hidup kita akan indah luar biasa. Cuman kagak diamalin, dibaca doang. Dibaca doang waktu tadarusan Ramadan, tapi di kehidupan nyata sama tetangganya gak diamalin. Waktu main medsos juga gak diamalin. Akhirnya suka atau tidak, diterima atau tidak, faktanya memang kita sekarang umat yang dicaplok sama bangsa lain. Bener gak, Pak? Salah siapa? Memang ada peranan mereka, tapi jangan lupa salah kita juga yang tiap hari berantem mulu. Gak bisa ya menanamkan persaudaraan dengan sesama gitu. Coba itu hormati muslim itu yang beda-beda itu. Lihat, Pak, muslim yang suka mencaci, memprovokasi, menodai kehormatan saudaranya. Saya mau nanya, itu ajaran dari siapa? Oh, ini kita memperjuangkan sunnah Nabi. Kita memperjuangkan sunnah Nabi. Alasannya gitu ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi isinya caci maki kepada muslim. Quran sunnah mana yang kamu ikuti? Quran yang saya baca bilang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wala nisa asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakuna khairan minhunna. Jangan mencaci. Itu ayat Quran. Janganlah suatu kaum mencaci maki kaum yang lain.
Orang NU meledek orang Muhammadiyah. Puasa apa duluan bro? Barengan sama kita dong. Jangan gak usah begitu pak, hormati aja selesai. Mereka punya istihadnya, hormati aja. Emang kenapa? Dia pengen duluan masuk surga, mungkin udah selesai. Yang Muhammadiyah ngejek orang NU, nih lihat nih, Anda harus hati-hati dalam agama. Ini hitungannya sudah sampai Ramadan. Kalau Anda makan tuh berarti Anda berdosa. Gak usah ngomong begitu, udah terima aja. Emang dasarnya kita udah beda. Gak ada yang murtad gara-gara begituan. Terima aja. Yang Salafi bilang begini, yang Sunni bilang begini, ujung-ujungnya syahadat kita sama. Tuhan kita Maha Pengampun. Nabi kita Nabi kasih sayang. Kenapa kita sesama mazhab ini kadang-kadang gampang sekali menyulut permusuhan? Itu Quran pak. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan suka mencaci, karena boleh jadi orang atau kaum yang dicaci itu lebih baik dari kalian, lebih baik. Merasa Anda lebih baik ya dari yang lain, kayak iblis begitu. Bapak tahu nggak iblis diusir dari surga gara-gara apa pak? Ada orang bilang iblis diusir dari sorga ibu gara-gara nggak mau sujud sama Nabi Adam. Bener pak itu pak? Nggak mau sujud sama Nabi Adam, bener pak? Bener, tapi belum selesai itu. Saya ulangi, iblis itu bukan orang bodoh. Saya ulangi nih, iblis bukan makhluk bodoh. Dia itu tahu Tuhannya, betul nggak? Orang komunikasi langsung sama Tuhannya, coba itu. Kurang dalam apa pengetahuan iblis itu tentang Tuhan itu? Iblis itu berpengetahuan. Iblis itu rajin ibadah. Bapak baca sejarah itu nggak? Iblis itu dulunya di sorga rajin ibadah. Tahu itu kan? Rajin ibadah. Punya ilmu. Tapi dua-duanya nggak manfaat. Jangan mengira kalau punya banyak ilmu rajin ibadah otomatis Anda mulia di mata Tuhan. Belum tentu. Kalau akhlak iblis masih ada dalam hati Anda, belum tentu. Tahu akhlak iblis yang paling mencolok, dan gara-gara akhlak inilah dia diusir sampai hari kiamat, dilaknat. Iblis diusir dari sorga bukan semata-mata karena nggak mau sujud sama Nabi Adam, tapi ada tambahannya. Perhatikan Quran bilang, wa id qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Nih lanjutannya nih Pak nih. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis menolak dan nih yang dannya nih yang sering orang lupakan. Iblis menolak sujud dan sombong. Dia maksiat kepada Tuhannya, tapi gak cuma maksiat. Soalnya kalau orang maksiat, kemudian taubat, dan gak sombong sama Gusti Allah, biasanya diterima, begitu kan? Kita ini kalau maksiat pak, gak ada orang suci di dunia ini, semuanya pernah maksiat. Kalau orang maksiat, kembali kepada Allah, bertobat, tulus, jujur, diterima oleh Allah. Tapi iblis, masalahnya gak cuma maksiat. Dia maksiat sekaligus sombong kepada Tuhannya. Merasa ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Ayo. Aduh, itu bahaya pak. Jangan sampai kita mati, itu akhlak kayak gitu masih ada di sini nih. Aduh, bahaya itu pak. Bahaya. Merasa saya ini nih yang paling rajin nih, yang lalai semua. Kemudian menghakimi orang begini begono. Jangan pak. Berat, tanggung jawabnya di akhirat berat. Lebih baik kita buruk sangka sama diri sendiri. Oh lebih enak itu mah. Saya yang kurang, saya yang salah, saya yang lalai, saya yang salah. Yang lain semuanya ahli sorga semua itu. Saya yang masih memikirkan nasib saya. Coba pak, kita hidup dengan mindset kayak begitu. Supaya apa? Supaya kita terus menerus berusaha jadi lebih baik. Kalau orang sudah merasa baik, merasa paling taat, merasa paling lah pokoknya, merasa paling itu, lama kelamaan hilang kerendahan hatiannya, diganti sama akhlak iblis.
Gara-gara akhlak iblis itulah Allah murka. Ayo saya mengajak, karena kadang-kadang saya miris melihat orang Islam kok kayak begini ya, dengan alasan ingin, padahal narasi-narasinya bagus. Ayo umat Islam bersatu, begini, tapi dalam prakteknya masih suka mencaci maki, mengira kalau orang punya pendapat begini, ini gak peduli sama orang Islam, ini gak begini, gak. Dari mana itu akhlak ini? Ayat Quran jelas bilang, jangan suka mencaci maki. Kemudian gak cuma itu Pak, ayatnya wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian. Lihat Pak, Quran redaksinya bagus sekali. Jangan kalian mencela diri kalian. Ada orang suka mencela dirinya sendiri, emang ada? Setahu saya sih gak ada ya. Namanya orang mencela itu mencela orang lain kan. Itu kenapa Quran bilang jangan mencela diri kalian. Subhanallah, redaksi Quran itu luar biasa. Karena kata para ulama, para ahli tafsir bilang, ketika Allah bilang wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kalian. Karena ada seorang ahli tafsir namanya Imam Ar-Razi bilang begini, karena kalau kita mencela saudara kita, kalau kita mencela orang lain, itu hakikatnya Anda menjelek-jelekan orang. Hakikatnya Anda sedang menunjukkan kejelekan diri Anda sendiri. Iya kan? Hanya orang-orang bermental rusak yang kerjaannya mencaci maki, merendahkan orang itu. Seolah-olah kita ini satu kesatuan Pak, yang nggak bisa dipisah. Mencela saudara sama dengan mencela diri sendiri gitu. Luar biasa itu ajaran Quran itu. Jangan kalian cela diri kalian. Karena mencela orang lain yang saudara kalian itu sama saja dengan mencela diri kalian juga. Karena kita ini saudara semuanya. Saudara kita semuanya, di Quran itu luar biasa. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka manggil dengan panggilan jelek. Mengejek orang, ajaran Quran. Sekarang orang dengan alasan dakwah bilang sontoloyo, bilang apa tuh Pak? Gak perlu saya praktekin ya. Bangke. Tapi kan sering kan di medsos kan. Kalau zaman kita pilpres dulu ada apa namanya tuh yang hewan tuh Pak, yang 2 hewan itu? Ya. Lupa saya. Kampret. Sama apa tuh? Kecebong. Iya ajaran Quran. Ajaran Quran gak boleh tuh. Ajaran Quran. Muslim, Anda Muslim. Ya itulah agama kita praktekkan ibadahnya. Akhlaknya, udahlah, bodo amat. Yang penting kita sholat, Allah Ghafur Rahim. Enak banget ngomong kayak gitu. Allah Maha Pengampun katanya. Banyak Pak itu ayat-ayat Quran. Ayo yang suka kalau nyebar di medsos, Ustadz, ini datanya bener ini data-datanya jelas. Pak saya mau bilang, kalau lihat medsos, data itu boleh bener data mah ya oke. Tapi penafsiran tentang data, ayo. Framing tentang data itu orang bisa salah. Datanya benar. Ada kiai bawa mobil mewah nih, mobilnya Alphard, pakaiannya mewah, sorbannya merek Gucci, pakaiannya mahal. Itu data benar itu. Kiai bawa mobil mewah tuh data benar, valid. Tapi ditampilin di media, contoh-contoh kiai jualan agama. Dari mana Anda tahu dia jualan agama? Itu namanya framing. Datanya benar. Interpretasi, penafsiran, karena di balik berita ada kepentingan ingin menjatuhkan ini, menjatuhkan itu bisa salah. Jadi jangan suka ngomong ini datanya begini. Emang data bisa jadi benar, so what gitu loh. Kalau datanya begitu, lantas gimana kesimpulannya? Kita diskusi dulu. Jangan mentang-mentang data begini, kesimpulannya begini. Saya masih ingat, Yang Mulia, ini saya ngomong Yang Mulia bukan karena saya pernah dimuliakan bukan karena saya dipesan sama Profesor Nasaruddin Umar ya. Karena saya orang sekolah, tahu memperlakukan bagaimana menghormati orang tua. Yang Mulia Profesor Nasaruddin Umar begitu baiknya, karena saya sedikit
sekali dua kali pernah jumpa dengan beliau, ngobrol lama, sedikit melihat kebaikan akhlaknya. Tapi lihat Pak, saya waktu itu sempat datang ke kantor rektorat beliau di PT IKI, ngobrol tatap muka sama beliau. Waktu itu beliau difitnah rame-rame sama orang se-Indonesia. Itu ada foto beliau sama orang-orang Israel. Pernah lihat berita itu Pak? Pernah lihat ya? Itu data Pak, itu data bener, itu bener. Data itu bener. Tapi apa coba kesimpulannya? Framing orang-orang itu apa coba? No, pemuka agama lu tuh. Di belakangnya no kong kali kong sama Israel no. Coba lihat kayak gitu. Semudah itu menyimpulkan. Seolah-olah kalau kita foto dengan satu golongan, kita jadi bagian dari golongan itu gitu. Saya foto nih Pak sama orang Kristen, sampingan, pelukan sama orang Kristen. Apakah saya jadi orang Kristen? Enggak kan? Tapi lihat betapa banyaknya orang sampai percaya. Saya nanya sama Profesor Nasar, Pak, itu gimana itu Pak yang sedang beredar itu? Itu foto lama nak, foto lama. Saya itu dapat kunjungan jauh sebelum peristiwa itu. Jauh sebelum itu kunjungan ke Amerika, itu kita seminar tentang pentingnya membangun lingkungan. Karena kita ini orang beragama, kata beliau, sering dituding menodai lingkungan. Karena merasa kita sebagai penguasa, khalifah gitu kan. Wah, lingkungan dibabat aja semuanya. Karena kita pemimpinnya. Saya datang ke sana, kata Profesor Nasar, saya datang ke sana untuk meluruskan itu. Terus selesai acara, namanya seremoni biasa, foto ya foto aja. Di forum itu, kata beliau, orang-orang yang Yahudi di hadapan saya, itu terang-terangan menolak penjajahan itu. Orang Yahudinya, Rabi Yahudinya bilang. Terus kata Profesor Nasar, saya sendiri menolak itu. Dan saya diapresiasi sama orang itu. Sama orang satu meja itu diapresiasi. Anda berani ya, hebat Anda. Dibilang begitu. Di negaranya dia dicaci maki. Dicaci maki. Difitnah kesana kemari. Saya bilang, Pak, jangan lupa. Jangankan kita nabi saja, sekelas nabi saja, dibully sama umatnya. Dibully habis-habisan, dibilang orang gila. Dibilang penyihir. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian, waktu pertama kali nerima wahyu, datang kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang saudaranya Sayyidah Khadijah. Waraqah itu bilang sama Nabi Muhammad itu, hadan namus alladzi unzila ala Musa. Ini yang datang ke kamu ini malaikat yang dulu pernah mendatangi Musa. Kemudian kata Waraqah kepada Nabi Muhammad, laitani akunu jaza'an id yukhrijuka qaumuk. Seandainya Muhammad, aku menjadi seorang pemuda gagah waktu kaummu mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Nabi terheran-heran, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkanku? Mereka kaumku yang hidup bertahun-tahun itu akan mengusir aku? Gak percaya Nabi bahwa kelak beliau akan diusir sama kaumnya. Karena puluhan tahun hidup sama kaumnya, itu orang jujur, gak pernah ada konflik. Tiba-tiba dikasih kabar sama Waraqah, kamu nanti akan diusir sama kaum kamu. Seandainya aku menjadi pemuda yang gagah waktu kamu mengeluarkanmu itu. Kemudian Waraqah bilang ini, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak datang seorang pun dengan ajaran yang engkau bawa ini, kecuali pasti dia dimusuhi. Dimusuhi. Jadi siap-siap Ustadz, Kiai, Mubalik, siapapun yang menyebarkan agama ini, sunnah kehidupan yang Allah berlakukan adalah orang yang menyebarkan agama ini harus siap-siap dimusuhi. Karena nabinya sendiri dari dulu sampai, Bapak lihat dah ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia,
Ada nggak Pak Ustadz yang kagak ada musuhnya itu? Nggak ada. Saya udah ngecek. Ustadz Abdul Somad musuhnya banyak. Banyak. Pecintanya banyak juga. Musuhnya banyak. Yang gak senang sama beliau Ustadz siapa? Ustadz Adi Hidayat tuh yang digandrungi sama banyak jemaah. Bagus ceramahnya. Tapi lihat yang gak senang sama beliau banyak juga. Yang gak senang sama beliau dimusuhi juga. Berapa kali itu difitnah Ustadz itu dalam media sosial. Wah, saya kan ngikutin dari dulu Ustadz-ustadz itu. Saya kan datang belakangan Pak. Datang belakangan. Yang itu tuh yang senior-senior. Profesor Quraisy Shihab. Berapa banyak orang yang udah ngomongin beliau. Komentar negatif. Ih masa profesor begitu. Ih begini. Itu orang belajar agama 13 tahun. Masih diragukan ilmunya. 13 tahun gelarnya profesor doktor. Diakui oleh Al-Azhar. Dapat gelar doktor. Bukan berarti semua yang keluar dari mulut beliau itu benar ya Pak. Bukan. Tapi maksud saya coba kita ini belajar tahu diri gitu loh. Orang belajar puluhan tahun, belasan tahun, mohon maaf bukan puluhan, belasan. Sampai usia sesepuh itu masih ngajar agama. Ada orang kemarin sore bilang, oh ini penyimpangannya, ini penyimpangannya. Ya boleh ngomong penyimpangan boleh, tapi lu tahu diri gitu loh. Belajar di mana entong? Apa referensinya? Datanya banyak sekarang orang Pak. Ustadz-ustadz datang itu, ustadz-ustadz karbitan itu, dicek itu biografinya, belajar agama di mana ini orang? Siapa ini? Karyanya apa? Keahliannya apa ini orang ini? Keahliannya apa ini? Oh keahliannya adalah bicara. Ya semua orang juga bisa bicara mah. Keahliannya, track recordnya, belajarnya di mana? Yang rada-rada aneh sekarang pengikutnya banyak. Ustadz-ustadz beneran sepi. Betul nggak Pak? Lihat itu viewers YouTube itu. Ustadz-ustadz beneran yang ceramahnya bermutu, alah bikin ngantuk si ustadz, langsung ditinggalin. Apalagi kalau durasinya sampai 50 menit sampai 60, 1 jam lewat udah wassalam itu. Yang kemarin-kemarin sore itu, yang baru datang kemarin itu, yang gak jelas mondoknya di mana, belajarnya di mana, bahasa Arab pun tidak bisa. Ngomong cos tentang agama, diikuti sama masyarakat, diikuti itu. Ini mewakili umat Islam katanya. Astagfirullahaladzim, umat Islam yang mana itu? Mewakili umat Islam katanya, mewakili umat Islam. Ustadz-ustadz yang beneran malah ditinggalin. Astagfirullahaladzim. Bapak kalau sakit, saya kalau sakit, ibu kalau sakit, punya anak, sayang sama anak, mau berobat, saya hakul yakin Bapak nggak akan sembarangan ngobatin anak, betul nggak Pak? Ini anak saya sakit harus diobati ini, dicari spesialis, orang ahli. Nggak semua orang bisa bicara semua hal. Orang beragama sendiri nggak berarti bisa semuanya belajar semua ilmu, bicara semua, nggak bisa. Kita emang dasarnya kurang. Emang dasar settingan awal kita ini cacat bin kurang alias tidak sempurna. Udah selesai. Sadar diri. Bicaralah sesuai dengan keahlian. Bapak jangan suka dengerin orang-orang gak jelas itu. Itu kalau kita sampai terhanyut oleh berita bohongnya, pendapat-pendapat ngawurnya, kita sebarkan ke orang, ya kita kebagian dosanya dong, sayang. Sholat kita akhirnya nanti hilang pahalanya satu-satu, diambilin sama orang-orang yang kita zolimi itu. Nabi bilang nanti di akhirat, dengerin ini ibu-ibu nih, di akhirat nanti akan ada golongan muflis. Muflis itu artinya orang bangkrut Pak. Orang bangkrut ini bukan gak pernah beramal, amalnya mah banyak. Orang bangkrut itu kan bukan gak punya modal, modalnya mah banyak, modalnya banyak. Tapi dia suka merugikan orang, menzolimi orang. Punya karyawan kagak digaji, punya pembantu sering dizolimi, punya bawahan sering dihina, punya teman sesama saudara muslim di medsos dicaci maki, digibahin tiap hari. Hati-hati, di akhirat itu semuanya ada catatannya. Siapa orang muflis yang bangkrut itu? Amalannya banyak kata Rasulullah, tapi dia suka mencaci maki si fulan, dia membunuh si fulan, dia mengambil hak milik si fulan, dia maling si fulan,
Diambil satu-satu tuh amalan puasanya, sholatnya, sedekahnya, ngaji Qur'annya, diambil satu-satu. Apa yang terjadi? Nol, hilang. Bekal dia hilang. Jangan sampai saya berwasiat, Bapak Ibu semuanya, kita menjadi golongan itu. Menyesal kita di akhirat nanti. Berapa AdSense YouTube itu berapa? Gak seberapa. AdSense YouTube itu gak seberapa. Instagram, TikTok itu berapa sih penghasilannya? Nanti di alam akhirat dihisab, Pak. Kalau kita nyaci maki orang dihisab. Kalau pas dihisab ternyata banyak kezaliman kita, diambilin satu-satu. Rugi, kita rugi. Lebih baik orang ibadahnya pas-pasan. Lebih baik sholatnya pas-pasan. Puasanya Ramadan doang. Jarang sholat sunnah, gak apa-apa. Kerjakan yang wajib aja, asal hindari larangan-larangan yang bisa merugikan. Hindari. Kasihan nanti diri kita itu. Tiap hari ngeledek orang, besoknya menyebarkan hoax, besoknya mencaci maki ini, besoknya ngeledek ini. Ya terus gimana di akhirat itu? Dapat untung di YouTube, di TikTok dapat viewers naik. Orang suka pada gibah kan sekarang mah. Kalau podcast isinya gibahan-gibahan tuh paling laku, Pak. Viewersnya itu bisa 5 juta, 6 juta itu kalau isinya gibahan itu, podcast itu. Coba podcast isinya keilmuan-keilmuan itu. Alah, paling 1.000, 2.000, 3.000. Paling banyak 100.000, 200.000. Kalau gibahan-gibahan, ngorek-ngorek rumah tangga orang. Kayak penting aja gitu loh. Rumah tangga orang diurusin, dikomentari. Harusnya sih ini gak tahu diri ya, suami ini gak tahu diri nih. Gak sadar diri, udah mah istrinya cantik, soleha, parah dia mah, gak tahu diri, gak tahu bersyukur suaminya nih. Masa istri sesoleha itu diceraikan? Kayak lebih tahu rumah tangga orang, heran saya mah. Kayak lebih tahu rumah tangga orang, ngomentari rumah tangga orang sambil ngorek-ngorek aibnya. Nih, Al-Quran bilang, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek aib orang, ajaran Quran itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan suka menggibah, ngorek-ngorek aib. Kemudian jelas tuh perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang beriman yang merasa beriman, hindari sangkaan yang jelek-jelek, suuzon sama muslim, hindari. Ajaran Quran itu. Saya, Pak, datang ke sini modal posting flyer Ustadz Nuruddin, di sampingnya ada Aqua. Wah, orang komentar macam-macam itu. Wah, ini Ustadz nggak beres ini. Ustadz ini pro ini nih. Ada. Mungkin ngerasa nggak sini pekerja Aqua suka diomongin kayak gitu. Nggak usah dengerin. Allah lebih tahu niatan Anda. Nggak semua orang bisa, Pak. Harusnya kan kita memboikot Ustadz, boikot ini. Nggak semua orang bisa, saudara. Ada orang-orang anaknya, istrinya makan dari situ. Enak aja ngomong boikot. Emang gampang lu nyari kerjaan? Ribuan orang itu muslim. Kita harus peduli dengan orang Palestina. Emang ada muslim gak peduli sama Palestina, Pak? Bu, ada muslim gak peduli sama Palestina? Ada. Heran saya mah. Jangankan muslim, manusia normal gak mungkin gak miris sama Palestina itu. Ada yang gak miris itu hatinya, yang gak terenyuh hatinya, ada yang manusia normal. Kok bisa sesama saudara bilang Anda tidak peduli Palestina, harusnya begini, harusnya begitu. Menurut Anda harusnya begitu. Orang lain punya pendapat beda, hormati. Orang lain punya pertimbangan, orang lain punya data, punya pertimbangan, informasi, penafsiran beda sama Anda. Semuanya sepakat penjajahan gak boleh ada di muka bumi. Begitu kan Pak ya? Enggak. Belajar hormati orang. Saya nggak habis pikir kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu berkeringat setiap hari bekerja, kemudian dibilang Anda bekerja di perusahaan yang bla 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 bla. Padahal belum tentu. Apa nggak sakit itu hatinya itu? Kita bisa sama menyangkut banyak hal. Perbedaan kita itu dikit sebetulnya. Sama-sama kita peduli dengan urusan kaum muslim.
Sama-sama kita punya rasa empati kepada saudara kita yang terjajah. Tapi coba, jangan sekali-kali gampang menuduh, menghakimi orang ini begini, orang itu begitu, tanpa dasar yang jelas, tanpa bukti yang pasti. Al-Quran bilang, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ithm, dosa. 2 menit lagi saya dikasih tahu tuh, Pak. Dosa, buruk sangka kepada muslim itu dosa. Saya nggak perlu ngomong kasar kan setelah ini. Pengen tadi gitu ngomong ujungnya apa gitu, tapi nggak boleh ini kan di Istiqlal. Nggak boleh, Pak, dosa. Duh, ya Allah ya Karim, kok bisa itu orang itu semudah itu. Mari sebagai penutup, saya, Bapak Ibu semuanya, bukanlah sosok yang pantas diteladani. Saya banyak kurang, saya banyak kelalaian, saya banyak kekurangan. Saya hanya menyampaikan kembali pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok saya ngomong Muhammad gak ada yang bersolawat, Pak? Atau salawat doang masa iya susah? Mari kita renungkan, kita terima, kita resapi lagi pesan Nabi kita Muhammad. Malu Tuhan Maha Rahman Rahim, Nabi Muhammad Maha Pengasih, pengen umatnya masuk surga, terus kita berantem tiap hari, suuzon sesama muslim. Harusnya kita suuzon sama diri kita, suuzon sama musuh kita, suuzon kepada sesama. Harusnya kita saling bahu-membahu, bersaudara, merekat meskipun beda mazhab, beda aliran. Sampai hari kiamat emang kita itu beda, Pak. Qurannya sama, kiblatnya sama, tapi pemahaman kita beda-beda. Udah terima aja. Apa susahnya? Dewasa beragama. Semakin luas wawasan seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Semakin sempit wawasan seseorang, semakin sulit dia menerima kebersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menonton full. Sukses. Amin ya Rabbal Alamin.